Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya dalam YouTube channel Guru SD Official. Kali ini kita melanjutkan ngaji lagi ya, melanjutkan yang kemarin membahas tentang syahadat tauhid dan syahadat Rasul. Kali ini kita akan membahas rukun Islam yang kedua yaitu sholat atau iqamis sholat. Tapi sebelum itu, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, share, dan komen. Apabila nanti kurang paham atau kurang jelas, bisa tulis di kolom komentar. Gitu ya. Mari kita langsung mulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Soal ma makna iqamis sholati. Ma iku apa? Makna iqamis sholati utawi artine jumenengi sholat. Jadi di sini apa sih makna mendirikan sholat itu? Di sini ada catatan kaki. Pakai bahasa Jawa nanti saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kang aran iqamus shalah yaiku ngelakoni sholat kelawan netepi syarat-syarate, rukun-rukune lan adab-adabe. Jadi iqamus sholat itu menjalankan atau melakukan sholat, menjalankan ibadah sholat sesuai syarat, rukun dan adabnya. Jadi harus sholat itu ada syaratnya, ada rukunnya, juga ada adab-adab sholat. Itulah namanya iqamis sholati atau melaksanakan sholat. Di sini soal ma makna iqamis sholat, apa itu makna mendirikan sholat? Jawab, maknahu utawi maknane iqamus sholah iku fi'lus sholawatil khamsi, ngelakoni piro-piro sholat al khamsi kang limo. Jadi di sini sholat itu ada 5 macam. Melakukan sholat yang jumlahnya ada 5. Apa saja? Ini ada pertanyaan soal ma iku apa as-sholawatul khamsu, as-sholawatu utawi pira-pira sholat al khamsu kang 5. Jadi sholat yang ada 5 itu apa saja sih? Gitu ya. Pasti semua sudah tahu, tapi tetap ini kita ngaji bareng ya. Jawab, iya utawi sholat iku asubhu. Iya utawi sholat kang 5 iku asubhu sholat subuh, wa zuhru lan sholat duhur, wal asru lan sholat asar, wal maghribu lan sholat maghrib, wal isya'u lan sholat isya. Jadi ada 5 sholat itu, ada subuh, duhur, asar, maghrib, lan isya. Dan isya ada 5 waktu ya. Nah, semua 5 waktu ini hukumnya wajib karena masuk dalam rukun Islam yang kedua. Yang namanya rukun pasti harus dilaksanakan. Lanjut. Soal madza yalzamu qabla sholati, madza ing opo yalzamu wajib opo ma qabla sholati ing dalam sedurunge sholat. Di apa sih yang diwajibkan sebelum sholat? Jawab, yalzamu wajib qabla sholati ing dalam sedurunge sholat. Apa sing wajib? Al wudu. Jadi sebelum sholat yang 5 waktu tadi diwajibkan wudu terlebih dahulu. Berarti wudu hukumnya sunnah, tapi ketika mau sholat wudu itu menjadi wajib karena menjadi syarat sesuatu ibadah yang wajib. Maka wudu juga wajib ketika mau sholat. Lanjut. Soal kam furudul wudu'i kamiku piro. Furudul wudu'i utawi piro-piro fardune wudu. Jadi kita harus juga tahu fardunya wudu itu ada berapa toh, supaya kita nanti wudunya jadi benar, tidak sembarangan. Karena kalau wudunya salah nanti sholatnya juga salah. Syaratnya harus benar dulu baru nanti sholatnya menjadi benar. Barat mau ke bioskop itu tiketnya benar, bukan tiket salah. Kalau tiketnya salah maka tidak akan bisa masuk. Jawab.
Furudul wudu'i utawi pira-pira fardune wudu iku sitatun nenem. Jadi fardunya wudu itu ada 6. Semuanya harus dilakukan. Al awalu utawi kang kawitan iku an-niyatun niat. Jadi rukun wudu yang pertama adalah niat. Asani utawi kang nomor loro iku ghazlul wajhi. Basuh rai. Jadi yang kedua adalah membasuh wajah. Wajah itu yang dinamakan wajah itu adalah batasnya nih tumbuh rambut. Itu adalah wajah. Semuanya harus basah terkena air wudhu ya. Kalau hanya separuh atau pipinya atau ini dahinya saja tidak sah, harus rata terkena air wudhu. Asalisu utawi kang nomor telu iku ghuslul yadaini masuh tangan loro ma'al mirfaqaini sartane sikut loro. Jadi tangan yang ketiga itu membasuh tangan sampai siku. Sampai kedua siku. Jika hanya tangan belum sampai siku maka wudunya dianggap belum sah. Jadi harus basah semua sampai siku. Ar-rabi'u utawi kang nomor papat iku mashu ba'dir ra'si ngusap semenehe sirah atau sebagiannya sirah. Jadi membasuh sama mengusap beda. Ghuslu sama mashu. Kalau ghuslu membasuh wajah, membasuh tangan, airnya harus mengalir. Tapi kalau mashu ini tidak harus mengalir, cukup tangannya dibasahi kemudian diusapkan saja ke sebagian kepala atau rambut. Usapkan saja. Kalau ghuslu itu airnya harus mengalir. Perbedaannya seperti itu. Jadi jangan sampai salah mana yang harus mengalir, mana yang hanya mengusap saja. Al-khamisu utawi kang nomor 5 iku ghuslur rijlaini masuh sikil loro ma'al ka'baini sartane kemiran loro. Jadi yang kelima rukun wudhu itu adalah membasuh kedua kaki sampai mata kaki ya. Mata kaki kanan dan kiri. Jangan hanya jempolnya saja yang dibasahi sampai mata kaki harus terkena air mengalir. Asadisu utawi kang nomor 6 iku at-tartibu tartib. Yang nomor 6 rukun wudu yang keenam adalah tertib. Rukun wudu yang keenam adalah tartib. Tartib itu apa? Urut, berurutan. Jadi dari awal niat, kemudian membasuh wajah, membasuh tangan sampai siku, mengusap sebagian kepala, membasuh kedua kaki, semuanya harus urut, tidak boleh acak, tidak boleh kaki dulu baru tangan, harus urut. Itu ya, harus urut. Ini sering kita jumpai orang yang wudhunya salah-salah. Padahal wudhu ini sangat penting sebagai salah satu syarat melaksanakan sholat. Karena sholat itu harus suci badan, suci pakaian, suci tempatnya. Jika badannya masih ada hadas kecil, maka sholatnya tidak sah. Salah satu untuk menghilangkan hadas kecil itu dengan cara berwudu. Kalau wudunya tidak benar, maka hadasnya belum hilang. Kemudian akan berdampak pada sholatnya. Sholatnya tidak sah karena wudunya salah-salah, tidak memperhatikan wudu secara benar. Seperti itu ya. Bila kurang paham bisa di kolom komentar ya. Tulis kolom komentar nanti akan saya jawab insyaallah. Selanjutnya soal maiku apa? Niatul wudu'i utawi niate wudu. Setelah kalian tahu rukun-rukunnya wudu, sekarang rukun wudu yang pertama ini niat. Niat itu seperti apa toh? Niat wudu itu? Jawab. Nawaitu utawi niat wudu. Coba ingsun Raf al hadasi ing ngilangake hadas al asghari kang cilik. Jadi di sini niat wudunya di dalamnya niat menghilangkan hadas kecil.
Kalau biasanya di madrasah diniyah diajari nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Itu niat secara lisan. Ada niat itu di dalam hati. Maka di dalam hati cukup niat menghilangkan hadas kecil sudah sah wudunya. Bersamaan dengan membasuh muka. Itu niat menghilangkan hadas kecil. Terus hadas kecil itu apa? Maiku apa? Al hadasu utawi hadas al asgharu kang cilik. Jawab. Gua utawi hadas cilik iku kuluma saben-saben barang yubtilu kang batalake apa ma al wudu'a ing wudu. Jadi hadas kecil itu sesuatu yang bisa membatalkan wudu. Apa saja yang bisa membatalkan wudu? Ma iku apa? Alladzi utawi perkara yubtilu kang batalake apa ma al wudu'a ing wudu. Apa sih perkara yang bisa membatalkan wudu? Nah, jika melakukan ini maka harus wudu kembali supaya bisa suci untuk melaksanakan sholat. Jawab. Alladzi utawi perkara yubtilu kang batalake apa alladzi al wudu'a ing wudu iku khamsatun lima. Jadi yang perkara yang bisa membatalkan wudu menurut Imam Madhab Syafi'i, itu ada 5 yang bisa membatalkan wudu. Al awalu utawi kang kawitan iku khuruju syai'in metune suwiji-wiji min ahadi sangking salah sijine asabilaini dalan kang loro min ahadi sabilaini sangking salah sijine dalan loro. Jadi yang pertama yang membatalkan wudu itu keluarnya sesuatu dari 2 jalan. Apa itu 2 jalan? Yaitu dubur dan kubul. Kubul itu jalan depan, dubur itu jalan belakang. Kita kencing, kita BAB itu bisa membatalkan wudhu. Apapun yang keluar, baik itu berupa kotoran maupun selain kotoran, itu bisa membatalkan wudhu. Asani utawi kang nomor loro, iku zawalul akli, ilange akal. Jadi yang kedua yang bisa membatalkan wudhu itu hilangnya akal. Hilangnya akal banyak sekali, bisa karena mabuk, bisa karena gila dan lain-lain. Asalisu utawi kang nomor telu iku annaumu turu. Jadi tidur itu juga bisa membatalkan wudu. Ar-rabi'u utawi kang nomor papat iku lamsul mar'ati gepok wadon, gepok wong wadon al ajnabiyati kang liya. Jadi di sini yang keempat adalah menyentuh wanita yang bukan mahramnya atau wanita lain. Ini bagi laki-laki. Kalau bagi perempuan menyentuh laki-laki lain juga termasuk membatalkan wudu. Ini bersentuhan kulit ya tanpa penghalang. Al khamisu utawi kang nomor 5 iku lamsul kubuli demek kubul awit duburi utawa dubur bibatinil kafi kelawan batine epek-epek. Jadi yang nomor 5 ini adalah menyentuh kubul atau dubur dengan telapak tangan. Jadi ketika kalian sudah wudhu jangan sekali-kali menyentuh kubul atau dubur dengan telapak tangan. Yang dinamakan telapak tangan itu ketika kedua tangan disatukan, yang tidak kelihatan maka itulah telapak tangan. Lanjut. Terus tadi pembahasan tentang mar'ah ajnabiyah. Maiku apa? Maiku sapa? Al mar'atu utawi wong wadon al ajnabiyatu kang liya. Jadi apa sih yang dinamakan wanita lain itu yang bisa membatalkan wudu? Jawab. Ya utawi wadon kang liya alati ya wadon iku alati wadon layah rumu kang ora haram apa nikahuha nikah mar'ah ajnabiyah nikah ing ajnabiyah li ajli nasabin krana arah nasab au radhain utawa tunggal suton au musaharatin utawa perbesanan. Jadi yang dinamakan
wanita lain atau mar'ah ajnabiyah itu adalah wanita yang tidak haram dinikah. Terus yang haram yang bagaimana? Yang haram itu yang li'ajli nasabin di sini. Tunggal nasab seperti saudara kandung, ayah, ibu, itu adalah tunggal nasab. Auradoin atau tunggal persusuan. Misalkan ibu kalian menyusui orang lain, maka kalian dengan orang lain itu masuk tunggal persusuan. Jadi haram untuk nikah. Au musoharoten utawa perbesanan atau besanan, jadi mertua. Jadi ketika wanita itu haram dinikah, maka tidak membatalkan wudhu seperti mertua, ayah, ibu, saudara kandung, atau saudara persusuan itu tidak membatalkan puasa. Membatalkan wudhu, maaf. Kalau mereka halal dinikah, maka membatalkan wudhu seperti istrimu sendiri. Itu adalah wanita yang halal dinikah, maka membatalkan. Ini menurut madhab Imam Syafi'i, ya, yang banyak digunakan di Indonesia. Kemudian untuk pembahasan madha yalzamu mutawaddi tidak aroda ayusolia bisa kita lanjutkan pada video selanjutnya. Itu bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, share, dan komen supaya tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Itu ya. Sekian. Wallahu a'lam bishawab. Apabila dari awal sampai akhir ada kata yang kurang pas, kurang berkenan, silahkan koreksi saya pada kolom komentar. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.